Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabal khairati wa taysir wa tukhriqu 'anna biha abwabasy syururi wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasir antal maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, para sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita semuanya bisa berjumpa kembali di saluran channel yang kita cintai ini. Semoga para kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada senantiasa tetap di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan limpahan karunia-Nya, mendapatkan rahmat, hidayah serta inayahnya, serta limpahan rizki yang halal dan thayyiban wasi'an katsiran. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkanlah Al-Fakir untuk menguraikan tentang perihal pengijazahan suatu amalan di dalam ilmu hikmah, terutama berkaitan dengan pengijazahan hisib-hisib dan asma-asma. Kenapa orang yang membaca hisib dan asma itu perlu dan harus mendapatkan ijazah? Itu karena orang yang membaca hisib, membaca asma, yang memiliki dosis yang tinggi dan memiliki energi yang kuat dan besar, serta memiliki aura yang panas, akan berhubungan, berkontak langsung dengan alam-alam gaib serta dunia yang tidak terlihat di sekitar kita maupun di tempat yang jauh. Bahkan orang-orang yang membaca hisib, mereka akan terhubung dengan situasi alam semesta di jagat raya ini. Orang yang membaca hisib, mereka akan senantiasa berhubungan dengan energi mikrokosmos maupun energi makrokosmos. Energi mikrokosmos adalah yang ada di dalam diri kita, yang terdiri dari 4 anasir yang ada di dalam tubuh manusia. Sementara dunia makrokosmos adalah dunia di alam jagat raya ini. Kemudian orang-orang yang membaca hisib dan asma, mereka akan berhubungan dengan dunia-dunia gaib, seperti dunia di alam jin, alam-alam siluman, maupun alam-alam gaib lainnya. Sehingga orang yang membaca hisib dan asma tanpa adanya ijazah itu sangat berbahaya dan memungkinkan orang tersebut akan disesatkan ataupun akan mendapatkan mara bahaya yang ditimbulkan dari makhluk gaib, dari jin-jin yang kafir dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena ketika orang membaca hisib, mereka para jin-jin, para energi-energi negatif, para siluman-siluman yang negatif, mereka akan terusik dengan aura panas serta cahaya yang menyilaukan yang dihasilkan daripada bacaan hisib dan asma tersebut. Untuk itulah orang yang membaca hisib wajib memiliki ijazah. Dengan memiliki ijazah dan izin dari seseorang yang mujiz,
maka ketika dia membaca hizib dan asma tersebut, dia akan dijaga oleh ruhania, dijaga oleh arwah-arwahul muqaddasah, silsilah keguruan yang memiliki amalan hizib dan asma tersebut. Sehingga ketika ada kontak dengan makhluk-makhluk gaib, maka para arwahul muqaddasah inilah yang akan berusaha melindungi serta membimbing orang yang membaca hizib dan asma tersebut agar tidak disesatkan, tidak digelincirkan oleh para makhluk-makhluk gaib yang berusaha menghambat pembacaan asma dan hizib tersebut. Orang yang membaca hizib dan asma, mereka akan mengeluarkan, memancarkan cahaya yang menyilaukan, sehingga menarik perhatian daripada makhluk-makhluk gaib seperti jin-jin, iblis, dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang membaca hizib ini, yang belum kuat wadah keilmuannya, atau belum cukup umurnya, belum kuat mental spiritualnya, mereka terkadang mengalami banyak permasalahan di dalam kehidupannya. Mereka akan mengalami kegoncangan baik lahir maupun zahir, atau bahkan mengalami penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, atau mereka akan menjadi orang yang tidak waras atau gila. Untuk itulah para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, berhati-hatilah ketika mengamalkan suatu amalan di dalam ilmu hikmah, khususnya amalan yang memiliki dosis yang tinggi dan asrar yang besar seperti hizib-hizib dan asma-asma. Carilah guru yang mampu membimbing, menunjukkan jalan yang baik, agar benar-benar asrar yang hadir ketika membaca hizib dan asma itu adalah benar-benar asrar yang berasal dari hizib yang orisinal, yang asli, bukan yang datang dari golongan jin yang berusaha menyesatkan, sehingga orang yang mengamalkan hizib tersebut akan tergelincir ke dalam kesesatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai keharusan seseorang ketika mengamalkan hizib dan asma memiliki ijazah dari seorang guru yang mursyid. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.